Bang, dia minta pijitin. Kamu aja saya pijitin sini gratis nih ya. Jangankan Romo, kamu pun tak pijitin sini. Islamnya, aduh, Islam. Di luar konteks Yohanes artinya. Kenapa bang? Izin bertanya tapi di luar konteks Yohanes nggak apa-apa. Boleh dong, boleh. Asal jangan tanya berapa ukuran baju Rasul Paulus gitu, nggak bisa. silakan bang. Tadi sempat itu apa? Ya David sering pernah lihat gambar yang tadi sempat ditunjukin sama Bang Son yang tadi dijelasin. Itu gimana Bang Son kejelasannya? Nah itu ya. Oh sebentar ya. Aku buka dari sini aja deh. Itu judulnya adalah Yesus Sang Pantokrator. Pantokrator itu bahasa Yunani artinya Maha Kuasa. Itu merujuk kitab Wahyu 1 ayat 8. Nah ini dia. Ya. Kristus Pantokrator. Ada banyak variasi lah. Nah, tapi yang pasti gambarnya semua ya kurang lebih mirip-mirip. Cuma aku besarkan dulu. Ini ya. Nah, ya kurang gitu. Ya saya bukan ikonografer ya. Kalau di dalam gereja khususnya gereja ortodoks, seseorang yang menulis, kita nggak menyebutnya melukis ya, tetapi menulis ikon itu disebut ikonografer. Saya bukan ikonografer, tapi sedikit saya tahu ya. Ini artinya Kristus yang Maha Kuasa. Dia di sini pegang apa? Ini dia memegang kitab kehidupan. Ya, yang dipegang ini adalah kitab kehidupan. Lambang tangannya ini ya kurang jelas ya, coba saya besar bisa nggak ya. Tangannya itu seperti ini kalau dari tangan kita, jempol itu ke sini, duanya ke sini gini ya. Ini melambangkan ICXC, singkatan seperti yang di kepalanya. IC yang mirip IC nih, ICXC itu singkatan dari nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Maka imam nanti atau seorang uskup itu akan memberkati seperti ini. Saya memberkati seperti ini. Nah, dia buat tanda salib atau ginilah. Nah, buat tanda salib memberkati jemaat khususnya di gereja ortodok atau gereja-gereja Ritus Timur. Ya. Nah, yang di sini ini tulisan apa? Ini bahasa Yunani, Ho Panto Krator. Ibarat Sang Maha Kuasa. Artinya Kristus yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Ya, ciri-ciri ikon Kristus apa lagi di lingkarannya ini namanya halo. Ya, lingkaran ini namanya lingkaran halo, bukan halo mama siapa namanya, bukan ya. Ini namanya lingkaran halo dan di dalamnya ini ada salibnya. Ya, di dalam ini ada salibnya. Itu melambangkan oh ini pasti Kristus gitu. Ikon-ikon orang kudus lain misalnya kalau ikon para rasul itu nggak boleh ada salibnya. Yang kayak gini, ini hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi kalau untuk warna-warnanya ini saya nggak paham ya, saya nggak semua paham. Tapi kalau yang untuk tadi warna biru dan merah, ya kalau saya nggak kebalik ya, mohon maaf kalau saya nggak kebalik, biru itu melambangkan manusia, merah melambangkan ilahi, merujuk Duinatur Yesus. Ya, antara kebalik lah. Biru itu ilahi, merah itu ilahi, biru itu jasmani. Duinatur Kristus gitu ya. Jadi apa warnanya? Jadi ketika orang Kristen menggambar atau menulis ikon, gambar-gambar Kristen itu nggak sembarangan. Misalnya ada orang ambil gambar, dia buat Tuhan Yesus diedit wajahnya. Oh ini Tuhanmu, kita nggak bisa bilang iya, ya kan? Karena ada lambangnya, harus kita tanyakan apa maknanya ini? Apakah itu kanonik? Apakah itu sah di mata gereja? Ya, jadi buat teman-teman semua saya himbau, kalau ada misalnya orang ngambil gambar Tuhan Yesus diedit, ya kan itu bukan Tuhan Yesus itu. Ya, di luar dari ciri-ciri yang saya sebutkan. Ini dari gereja timur kira-kira ciri-cirinya gini. Gereja barat ada ciri-ciri lagi. Gereja Protestan ada ciri-ciri lagi. Jadi nggak sembarangan yang digambar kakek-kakek bentukannya seperti ini, dibuat ala-ala tangannya gini udah pasti Yesus. No, dia harus ada penandanya. Gitu Bang David, silakan. Jadi ciri khas itu timur ini ya? Iya, kalau gereja timur ya gambarnya seperti ini. Kalau gereja barat ya gini, sebentar ya. Tapi kan nggak di luar konteks kan ya? Itu emang masuk gitu Bang. Gimana? Nggak menyalahi gitu. Tidak menyalahi. Oke Bang. Asal jangan dibuat aneh-aneh aja.
Ya. Nah ini kalau barat, nah ini versi barat kayak gini. Nah ini kan paling umum ya. Yang ini paling umum tuh. Lebih sering ya. Nah, ini kalau versi barat teman-teman dari gereja Katolik dan Protestan tuh biasanya yang seperti ini. Kalau dari gereja Timur ya seperti ini. Ya, tapi dari semuanya ini ya kita apa namanya ada yang mengatakan kenapa wajahnya Tuhan Yesus itu beda-beda ya. Kita nggak pernah mengatakan ini 100% wajahnya dia kayak gini. Ya, tetapi dari mana kita tahu ciri-cirinya seperti makanya saya katakan tadi sekalipun ada orang menggambar bentuknya mirip banget seperti ini ya, bentuknya benar-benar mirip seperti ini, oh ini Tuhanmu nih Yesus, enggak, dia ada ciri-ciri seperti ini dan orang awam itu nggak boleh gambar seperti ini, dia harus puasa pertama, yang kedua dia harus jemaat dari gereja dan kalau bertentangan dengan Alkitab nggak akan nggak disahkan. Contohnya kayak Pantokrator ini kan dasarnya Wahyu 1:8, makanya sah resmi, gambarnya resmi. Kalau hanya sembarang gambar sekalipun dia adalah seniman terkemuka mengatakan ini adalah Yesus Kristus, itu bukan Yesusnya kita. Ya, seperti itu ya. Apakah ini dipuja? Apakah gambar ini disembah? Tidak. Ya, ini bukan disembah, ini penggambaran. Kita menyembah yang dibalik gambar ini, sosok dibalik gambar ini, bukan gambar ini, gitu ya. Kita menyembah sosok dibalik gambar ini, bukan gambar ini. Kalau kita menyembah gambar nanti sama kayak Saracen nyembah batu dong. Untuk mengingat kayak kita aja gitu, misalkan pajang foto keluarga, ibu bapak gitu kan, gitu ya. Untuk mengingat gitu ya, analoginya kayak gitu ya bang ya. Betul, untuk mengingat. Ya, untuk mengingat. Betul bang. Iya, betul. Bang, makasih bang. Yo, terima kasih kembali Bang David. Ya. Apa lagi ya? Udah paham. Tapi kalau menyembah apa Bang David? David izin di bawah lagi. Oh iya, silakan. Ya. Ya, mau Abang David mau di atas, mau di bawah, terserah. Mau pilih yang mana ya. Di mana aja nggak masalah, asal jangan di tengah-tengah, di atas enggak, di bawah enggak lah, itu kita bingung nanti. Ya, silakan Bang ya. Ngikutin belajar David, Bang. Ya, teman-teman ya. Siap. Kita sama-sama belajar Bang David ya. Iya Bang. Oke, baik. Tapi kalau nyembah yang diingatkan kan wajah orang itu kan Bang ya. Kalau secara manusia kita ingat wajah itu nggak masalah, tapi kan maksud kamu kan bukan gambar itu gitu loh. Ya, tetapi sosok di balik gambar itu, ya, itu maksudnya. Bukan gambar itu yang kamu sembah. Kamu bakar pun gambar itu bukan artinya wah Tuhanmu sudah saya bakar, Tuhanmu nggak ada lagi. Enggak lah. Mungkin nggak teman-teman ada waktu itu di Jawa Timur atau Jawa mana, teman-teman dari Pulau Jawa coba ya, dari daerah Jawa pasti tahu ada satu orang Muslim mencuri patung Kristus di gereja Katolik, ya kan, patung Kristus dicuri karena dia nggak punya makan, dia curi patung. Nggak tahu saya kenapa kepikiran nyuri patung di gereja, mau dijual sama dia. Apakah jemaat Katolik itu tiba-tiba berhenti ibadah karena Tuhannya dicuri? Kan tidak. Bukan ya, jadi jangan, pemikiran kita pun jangan sesempit itu gitu loh ya, jangan sesempit itu. Kamu cium bendera Indonesia ketika kamu menyanyikan Indonesia tanah airku, di otakmu itu ada bendera yang lagi berkibar seperti ini. Apakah kamu menyembah bendera ini? Kan tidak. Kau cium bendera itu, apakah artinya kamu jatuh cinta sama bendera, ingin menikahi bendera itu atau apa? Enggak kan. Tetapi itu adalah cara kamu menunjukkan cintamu kepada negeri ini. Sama seperti kalau ada gambar keluargamu yang sudah almarhum, kamu cium gambarnya. Apa kau jatuh cinta sama gambar itu? Bukan. Tapi kau cinta kepada sosok di balik gambar itu. Nah, ya, gitu. Yohanes 17 ayat 3 jadi bumerang buat Yohanes, begitukah kira-kira Om Host? Betul. Ya, tapi nggak tahu cara mereka sekarang menafsirkan gimana ya, karena gini, ini di dalam Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau ada kata anak tunggal Bapa, berarti ini Bapa enggak? Ya kan? Bukan kan? Tapi kalau dalam pandangan mereka, ya contohnya kayak waktu itu perdiskusian antara Bu Sofi Al-Hayat
dengan salah satu oneness, ya. Oneness itu mengatakan, Bu Sophie nanya gini, apa arti anak tunggal Bapa di sini? Oh, itu artinya Bapa yang kekanak-kanakan. Kamu percaya Tuhanmu kekanak-kanakan? Terima kasih kembali Bang David, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Lucu loh, apa arti anak tunggal Bapa? Apa arti anak Allah? Allah yang kekanak-kanakan. Loh, ini kan jawaban apa ya, kalau saya ingin ku teriak gitu loh. Ya, ingin ku menghujat tapi nggak boleh. Allah disebut kekanak-kanakan. Konsekuensi yang kedua, kalau kamu mengatakan Yesus adalah Bapa, berarti yang disalib adalah Bapa. Padahal Bapa itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 16. Ini doang kok ayat yang saya putar-putar ya. Kita muter di ayat-ayat ini doang. Jangan diputar nanti dipikir ngulur-ngidul. Inilah ayat yang saya bahas. Ya, di dalam 1 Timotius. Mana 1 Timotius ini? 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saya tanya, Yesus terhampiri tidak? Yesus itu terhampiri oleh para rasul nggak? Bisa nggak dihampiri Yesus? Bisa. Kalau dia nggak bisa dihampiri, gimana ceritanya mereka bisa makan bersama-sama, duduk bersama-sama? Seorang pun tak pernah melihat dia. Rasul itu bisa melihat Yesus nggak? Bisa. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia tuh, perhatikan. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, kita nggak bisa lihat Bapa. Lalu kau katakan Yesus itu adalah Bapa, berarti kan kita mengingkari 1 Timotius 6 ayat 16. Berarti di sini Rasul Paulus bohong dong. Berarti Rasul Petrus juga bohong karena dia mengakui keabsahan kitab-kitabnya Rasul Paulus. Ya, ajaran yang diajarkan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Ya, baginya lah hormat dan kuasa kekal, amin. Perhatikan narasi di sini. 1 Timotius 6 ayat 16. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ini kan sepadan dengan Yohanes 1 ayat 18. Ya, makanya Alkitab itu saling berkaitan. Kalau ada orang bukan orang Kristen, sok-sok muter-muter ayat Alkitab, kepalamu nanti yang kuputar. Jadi harus paham benang merahnya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah tuh. Ini kesepadan dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Perhatikan, anak tunggal ini ada di pangkuan Bapa. Sekarang ada yang mengatakan anak tunggal itu adalah Bapa. Berarti anak tunggalnya ada di pangkuan anak tunggal dong. Ada yang mengatakan Tuhannya orang Kristen itu kayak apa namanya, kayak hidra, membelah diri dia. Ya, tahu hidra? Ya, makhluk hidup di laut itu kayak plankton, bisa membelah diri katanya. Ya, 1 jadi 3. Itu bukannya orang, kalau kamu ngomong kayak gitu sama Tritunggal nggak nyambung. Kamu ngomongnya sama oneness. Karena di sini Yesus itu adalah Bapa sekaligus dia ada di pangkuan Bapa. Yesus ada di pangkuan Yesus. Ketika Kristus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, maka harus ganti, ya Yesus, ke dalam tanganku lah kuserahkan nyawaku. Atau ya aku, ke dalam tanganku sendirilah kuserahkan nyawaku. Itu artinya dia membelah diri. Tapi kan kita Kristen yang sejati nggak percaya begitu. Kita percaya Allah yang omnipresent. Dia punya firman dan rohnya. Kita tidak mengingkari Allah dengan firmannya. Kita tidak mengingkari Allah dengan rohnya. Rohnya eksis, memang eksis. Rohnya firmannya itu eksis, ya memang eksis ya. Eksis ya, bukan kartu eksis ya. Bapa itu eksis sebagai sang empunya dari firman dan roh. Firman dan roh ini ada di mana, Bang? Firman dan roh ini ada di dalam diri Bapa. Bisa nggak sesuatu yang bertentangan dengan dirimu ada di dalam dirimu? Contohnya, saya kasih contoh ya. Kamu manusia. Suaramu yang saya dengar ya suara manusia. Ketika kamu mengatakan sebuah narasi atau menyampaikan sebuah narasi, kamu adalah manusia. Boleh nggak saya katakan saya mendengar narasinya harimau misalnya? Nggak bisa. Karena harimau dan manusia berbeda. Kamu bukan harimau, tapi kamu manusia. Apakah ketika saya lihat tubuhmu, saya dengar suaramu, itu artinya kamu ada dua? Satu suaramu, satu dagingmu? Kan tidak. Itu kan satu kesatuan di dalam dirimu, yang satu itu.
Sama seperti Sang Bapa, Sang Allah yang kita percaya, Allah yang punya firman dan roh yang sehakikat dengan dia. Firmannya ini bisa nuzul dalam rupa manusia. Kamu kan nggak bisa ngomong suaramu jadi manusia, nggak bisa. Pikiranmu bisa nggak jadi manusia, nggak bisa, karena kamu tidak maha kuasa. Tapi kan Allah maha kuasa. Ya, kalau Allah kan maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Ada lagu Kristen, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Boleh nggak Allah jadi manusia? Nggak boleh, berarti mustahil dong. Berarti ganti lagunya, bagi Tuhan masih ada yang mustahil, bagi Tuhan masih ada yang tak mungkin. Ya, jangan dikatakan dia. Maka karena kita percaya Kristus atau Allah Tritunggal itu Sang Pantokrator, ya, Allah yang Maha Kuasa yang kita kenal di dalam putranya Yesus Kristus, maka kita bisa menjelaskan Allah punya firman dan rohnya. Itu Allah yang Esa, itu yang disebut Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad itu bukan satu kayak batu. Echad itu united, kesatuan. Loh, ngawur ini, Serapim ngawur. Oke, saya buktikan. Ngawur ini Serapim ini, nggak ada. Echad itu ya satu, Echad itu ya Ahad. Oke, saya tak buktiin. Ya kan, orang biasanya yang paling sibuk marah-marah itu yang nggak bisa buktiin. Kalau kita kan otentik, ya kan, dan kita kafir, kaya akan firman. Jadi Serafim adalah oten bin kafir, otentik dan kaya akan firman. Ya, kita buka dalam bahasa Ibrani ini. Langsung di sini deh. Kalau di komputer ini nanti kayak tadi mati lagi kameranya. Layarnya, sorry. Kok kamera pula. Ulangan 6 ayat 4 dalam bahasa Ibrani. Ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad di sini saya katakan tadi united kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia itu disebut united. Amerika disebut USA, United States of America. Kenapa disebut United States of America? Kenapa nggak disebut Republic of America saja? Kenapa harus pakai United States of America? Ada yang tinggal di Amerika, saya tanya. Jangan saya yang jawab dulu. Kalau saya yang jawab, kayaknya kesannya mereka orang-orang Saracen di bawah nggak percaya. Serafim ini kan pengikut Paulus, berarti semua palsu, ya kan? Ada yang tahu tentang Amerika atau ada yang tinggal di Amerika? Kenapa Amerika disebut United States of America? Saya tambahin satu lagi, Inggris yang suka kerajaan Inggris tadi ini. Masih ada di bawah yang suka kerajaan Inggris tadi? Coba tekan satu yang masih di bawah yang suka kerajaan Inggris. Kenapa Inggris, Britania Raya keseluruhan itu disebut United Kingdom? Kenapa? Kenapa harus United Kingdom? United Kingdom and United States of America. Ya kan? Harusnya berpikir. Sama seperti kata Echad itu united. Saya tunjukkan di sini. Ya, perhatikan. Mana sih ini? Ya. Echad, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu apa di sini dikatakan? A numeral from Echad property united. Tuh, perhatikan. United. Tahu nggak kenapa Amerika disebut United States? Karena Amerika terdiri dari beberapa state, ya. Dia terdiri dari beberapa state ini atau states yang bersatu ini disebut United States atau state yang bersatu. Makanya di Amerika setiap kamu dengar Amerika, berita dari Amerika pasti disebut negara bagian, karena dia terbagi beberapa negara. Itu mengapa disebut United States. Ada state-nya, sama kayak Inggris disebut United Kingdom. Kalau merujuk kepada yang dari keturunan yang misalnya kalau kita berbicara tentang kerajaan ini ya di Buckingham Palace, mungkin dia akan disebut England. Tapi yang disebut United Kingdom itu sudah bercampur bersama Wales, Ireland, ya, ada Skotlandia, ada Inggris.
Ya, Britania Raya itu disebut United States karena United Kingdom karena ada kingdom yang bersatu. United namanya. Skotlandia itu punya kerajaan dulu. Wales itu punya kerajaan dulu. Ireland itu punya kerajaan dulu. Ya, Dublin itu dulu ada istana kerajaan. Karena kerajaan ini bersatu, maka disebut United Kingdom atau kingdom yang bersatu. Persatuan kerajaan. Juga seperti itu. Ini artinya united. Jangan sok-sok bisa Ibrani tapi cuma kata united. Ehad itu ahad. Udah satu kayak batu, bukan. Makanya orang Kristen mengatakan ada Allah bersama dengan firman dan rohnya. Saya buka sekali lagi apa kata orang Yahudi tadi. Ya, saya buka sekali lagi. Itu kan karangannya orang Kristen, itu nggak ada kata orang Yahudi seperti itu. Oke, tak bukain lagi. Ya, tak bukain lagi. Perhatikan di sini apa dikatakan oleh Dr. Benjamin Sommer. Many ancient Jews and Jewish scholars today recognize the fact that there, ya, di sana, there kelihatannya seem to be multiple power in heaven. Banyak scholar dan orang Yahudi kuno sekarang percaya mengakui fakta bahwa di sana kelihatannya ada banyak kekuatan di sorga. Itu mengapa tadi yang kita bahas di buku The Bodies of God and the Word of Ancient Israel, ya, di sini mereka tidak punya masalah dengan konsep Trinitas. Yahudi loh ini. Ya, kita nggak berbicara jumlah Tuhan. Itu power-powernya Tuhan. Tuhannya Esa bersama dengan firman dan rohnya. Ya, ada yang berarti Tuhanmu banyak botolnya, kamu yang botol. Kamu udah botol galon lagi. Ya, udah botol galon lagi. Ya, lalu tadi apa dikatakan? Nah, one of the conclusion that I came to myself when I finished this book, this book, The Bodies of God and the Word of Ancient Israel, that we, bukan I, ya, dia mengatakan kami, we Jews have no theological objection to the doctrine of the Trinity. Orang Yahudi nggak masalah dengan Trinitas itu. Kalau kamu baca ke bawah lagi, di sini akan sangat mengejutkan kamu karena ternyata penjelasannya begitu mantap sekali dan tidak ada yang disalah-salahkan dari pemahaman orang Kristen. Tapi kenapa sekarang banyak orang Yahudi yang menolak Trinitas, Bang? Karena mereka beranggapan kita percaya 3 Tuhan, tetapi melalui Dr. Benjamin Sommer yang adalah seorang profesor dari Yahudi sendiri mengatakan nggak masalah. Karena itu tidak berbicara tentang 3 Tuhan, dan itu konsep yang serupa ditemukan di judul buku yang namanya Sefirot. Ya, sebuah konsep yang disebut Sefirot, di mana itu dijelaskan oleh seorang rabi namanya Rabbi David Seidenberg. Ya, ini semua rabi, nggak ada di sini priest atau pendeta atau bishop atau uskup, nggak ada orang. Ini situs Yahudi Sefaria, ya, bukan Kristoria. Nah, ya, makanya karena gini, Elohim dalam bahasa Ibrani, Elohim itu adalah gelar, bukan nama Elohim. Makanya malaikat pun disebut Elohim, para ilah. Ya, para ilah. Dalam budaya Yahudi, malaikat itu disebut para ilahi. Apakah artinya banyak Allah? Tidak. Karena terkhusus untuk Yod-Heh-Vav-He, sang Bapa kita, Afnya kita, Bapa kita, sang Maha Kuasa, sang Pantokrator, ya, sang Bapa kita, Allah Bapa sang Sumber. Nah, dia itu adalah Allah di atas segala ilah. Dia adalah Allahnya para Allah. Ya, paham ya? Dia adalah Allahnya para Allah. Apakah ada dimension di sini? Ya, kita terjemahkan dulu. Nah, takutnya yang di bawah ini yang ngerocos ini nggak bisa bahasa Inggris. Biasanya yang paling besar congornya nggak bisa bahasa Inggris itu. Makanya tadi saya bacakan pun dibilang Tuhanmu banyak katanya. Perhatikan ya. Selain itu,
ada juga selain itu diduga sebagai Metatron, orang-orang Yahudi awal juga mengetahui dan mengakui keberadaan seorang yang dikenal sebagai Roh Kudus yang menjadi perantara Tuhan dan Israel. Lalu Dr. Michael L. Brown, sarjana dan teolog Yahudi lain berkata, di dalam Ratapan Rabbah 3 ayat 60,9 menceritakan, setelah Kaisar Romawi Hadrian mengeksekusi 2 orang Yahudi tanpa pandang bulu, Roh Kudus terus berseru, engkau telah melihat, ya Tuhan, kejahatan yang dilakukan kepadaku, dukunglah perkaraku. Ya, lalu kita lihat di bawah. Nah, para sarjana Yahudi awal dan modern telah bergumul dengan fakta bahwa kitab suci mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan. Perhatikan ya, Tuhan cuma satu loh, ya. Tuhan cuma satu nih. Para sarjana Yahudi awal dan modern telah bergumul dengan fakta bahwa kitab suci mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan. Namun, perhatikan ada kata namun di sini. Namun ada 3 tokoh yang berbeda yang semuanya tampak adalah Tuhan. Namun ada 3 tokoh berbeda yang semuanya tampaknya adalah Tuhan. Lalu ada 3 tokoh berbeda. Lalu dengan demikian kita dapat melihat bahwa, perhatikan, dengan demikian kita dapat melihat bahwa doktrin Trinitas berasal dari kitab suci Yahudi. Ini orang Yahudi sendiri yang mengatakan Trinitas itu dari kitabnya Yahudi. Itu bukanlah ide yang dicuri dari orang-orang kafir atau dibuat-buat oleh orang Kristen, tetapi diungkapkan dari apa yang diajarkan Yesus tentang dirinya sendiri dan apa yang telah ditetapkan oleh kitab suci Yahudi. Ya, perhatikan. Ini Yahudi, ini sarjana Yahudi mengatakan Trinitas itu adalah ungkapan yang diajarkan Kristus melalui kitab-kitab suci Yahudi dan bukan karangan orang Kristen. Makanya saya katakan Allah yang Esa pasti Allah yang Tritunggal. Kamu nggak kenal Tritunggal, kamu sesat. Mana ada coba kalian diskusi sama orang Israel? Kita udah pergi ke Israel, kamu kapan? Emang kamu pernah ke Israel? Guru saya orang Israel, gurumu orang apa? Orang Arab? Ayo coba. Guru saya orang Yahudi dan orang Israel. Gurumu orang apa? Coba orang apa? Orang-orangan. Orang Haring ini, orang Haring datamu. Coba, saya lihat kamu naik ke atas. Coba saya lihat. Gurumu orang apa? Orang Yaman. Oh, nggak berani naik. Badannya besar tapi nggak berani naik. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini bagus dong. Saya tutup dulu data saya ini supaya kita lihat dulu. Open cam. Mayoritas berani open cam nggak? Bos. Kamu jangan kirim mawar sama saya nggak butuh mawarmu. Oh, kamu kirim mawar sama saya. Oh, so sweet banget sih. Oh, cucu. Nah, sekarang saya tanya kamu. Ya, kamu kan menolak ini tadi. Saya minta datamu. Saya nggak butuh congormu yang bau nggak sikat gigi itu. Saya minta datamu. Saya nggak butuh lama-lama. Nggak bisa nunjukin turun. Mana datamu? Mana datamu? Mana datamu? Mana datamu? Apa perlu? Mana datamu? Mana datamu? Datamu mana? Kepanasan yang kepanasan. Datamu. Berani open cam nggak? Ayo, mayoritas. Open cam. Mana data? Mau nangkap saya nih, tangkap. Saya minta datamu. Ngomong di komal saya pakai data, nggak pakai data turun kau. Mana datamu? Mana datamu? Ngerti nggak? Ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti bahasa Indonesia ora? Mana datamu? Jangan kepanasan. Gayanya setinggi langit. Ingat masih di atas langit masih ada langit, kan langitmu ada 7. Ya, ingat di atas langit masih ada langit. Mana datamu? Saya sudah tunjukkan dari data orang Yahudi dan dari 2 profesor. Datamu mana? Saya minta 1 aja. Bro. Mana? Tuhan ke satu. Mana datanya? Mana datanya? Saya nggak
Saya nggak dengar congol. Mana datanya? Mana datanya? Mendoktrin yang bodoh-bodoh, yang Mana datanya? Mana datanya masih? Mana datanya orang ya? Orang oh orang iso nunjukin data. Orang iso. Saya tunggu sampai jam 20.35. Saya kasih 5 menit kamu tunjukin data. Mana datamu? Iya data apa yang kue minta? Bukan kamu kan di sini kontra, di sini saya jelaskan datamu mana? Ya menyangkal, nggak boleh gua menyangkal. Datamu mana masih? Ojo kepanasan. Saya nggak kepanasan karena di sini ada kipas angin. Halo. Kamu kali yang kepanasan, saya mah nggak kepanasan, orang ada kipas angin. Data kamu mana? Ya coba, data sampean mana? 4 menit. Gini, saya tunggu 4 menit. Kamu bisa open cam itu followersmu sudah 1000 lebih nih. Saya lihat ini followersnya 1700 sudah bisa open cam. Silakan tunjukkan data sama saya akan menyimak. Waktu kamu 4 menit lagi. Nggak iso lagi, kameranya rusak. Oh, kameranya rusak atau memang ininya yang rusak? Kameranya yang rusak atau memang itunya yang rusak? Oh, bisa kamera rusak gitu ya? Bisa kamera rusak atau gini aja, berhubung kamera sampean rusak, sampean sebut datanya saya bukain. Ayo, baik banget saya kan? Nah, berhubung kamera kamu rusak, kamu sebut datanya oleh profesor mana dari kalangan Yahudi juga, saya bukakan di sini. Jadi nggak ada alasan. Ayo. Takutnya nanti bukan kameranya yang rusak, memang nggak punya data. Saya bukakan di sini. Tak bantu sampean. Ayo, tak bantu sampean. Datanya di mana? Sebut nama profesornya, saya buka di sini. Perlu saya kirim itu apa video YouTube-nya? Kok video YouTube? Kan ada. Saya belajar jauh-jauh, Pak. Belajar sama orang Yahudi, belajar sama orang Israel. Tadi kamu tanya, kamu ngomong sama orang Israel. Saya belajar sama orang Israel. Ujung-ujungnya saya disuruh nonton YouTube. Pak, kalau nonton YouTube, setiap hari saya nonton YouTube, Pak. Data kok YouTube, Pak. Juga tahu. Data itu YouTube, Pak. Berarti kamu cuma dengar katanya. Saya nggak dengar katanya karena saya punya datanya. Sampai yang punya atau enggak? Kalau nggak punya, bilang gitu loh. Kamu dari mana ya? Data dari orang juga kan? Bukan dari orang ini. Sok tahu. Melakukan ini kan? Kalau kamu cuma nonton doang, toh nggak bisa nunjukin datanya. Orang kan, kamu ngomong nonton video, yang nunjukin data itu kan orang yang di video, toh? Saya tonton. Kamu kan nonton video, terus kamu lihat nih orang di dalam video menunjukkan data, tapi kamu nggak bisa tunjukin data yang dia tunjukin kan? Omong kosong. Sama saya, omong kosong. Saya minta kamu mana datamu. Nah, saya bisa tunjukkan samamu data. Ngomong aja ngerocos, ngomong mulut itu kayak pantat bebek kayak gini, nggak saya nggak suka. Saya minta data kamu di sini, ya. Nggak ada ramah-ramah sama saya. Kalau kamu nggak punya data, turun kau. Mana datamu? Ya turun kan naik. Aku nggak naik. Nggak bisa nunjukin data ya? Sampean itu kepanasan, Tole. Ya kepanasan siapa? Kepanasan saya di sini pakai kipas. Kamu kali kepanasan nggak bisa nunjukin data. Ketahuan cemen. Saya itu sampai 3 nggak bisa nunjukin data, turun 1. Ya turunkan lah. Orang aku nggak naik kok dinaikkan kok. Piye Tole iki? 3. Oh coba. Oh nggak bisa. Turun. Nggak bisa nunjukin data. Udah berapa kali saya katakan kau mau naik ke sini buka data, nggak pakai data, turun. Ya, saya nggak suka nggak pakai data. Ya, kok data video itu gimana sih? Kalau video itu kan berarti data orang, itu orang yang menampilkan data di dalam video lalu kau suruh saya nonton dia. Ya saya nggak suka lah. Saya pikir tadi kamu punya datanya. Setidaknya gini loh, kamu punya video, lalu kau bisa buka apa yang dibuka di dalam video. Nah itu maksud saya.
Terus mau nonton video. Daripada nonton begituan yang kau kasih, mending saya nonton Malaysia and the Bear. Nah, baik. Berarti tadi kita udah dapat dua ya. Yang pertama Dr. Benjamin Somar. Lalu ada juga dari siapa tadi? Saya ini dulu. Saya lihat tadi. Aku kadang ini ya. Ini dikonfirmasi oleh siapa tadi namanya? Kok aku jadi lupa? Dr. Michael L. Brown. Ya, dua. Ya, jadi teman-teman nanti baca yang tadi ya, teman-teman buka nanti pengakuan Yahudi atas Trinitas di Sefaria. Dr. Benjamin Somar, lalu Dr. Michael L. Brown itu juga mengkonfirmasi ya, sekali lagi saya putar ya. Saya saya putar lagi deh, saya putar. Teman-teman baca, nanti dipikir saya ngarang-ngarang gitu. Perhatikan. Nih ya. Selain itu yang diduga sebagai Metatron, orang-orang Yahudi awal juga mengetahui dan mengakui keberadaan seseorang yang dikenal sebagai Roh Kudus. Perhatikan. Ya, atau dalam bahasa Ibrani mereka nyebutnya Ruach HaKodesh ya, yang menjadi perantara antara Tuhan dan Israel. Benar nggak? Ya kan? Ketika Allah melakukan, kalau kita percaya dengan sebutan teofani Allah ya. Teofani Elohim. Nah, lalu perhatikan di sini, Dr. Michael L. Brown, kita lihat sekali, apakah ini seorang Kristen? Bukan. Ya, dia adalah sarjana dan teolog Yahudi. Ya, dia adalah seorang Yahudi. Michael L. Brown berkata di dalam Ratapan Rabbah 3:69 menceritakan ya, setelah Kaisar Romawi Hadrian mengeksekusi 2 orang Yahudi tanpa pandang bulu, Roh Kudus terus berseru, "Engkau telah melihat ya Tuhan kejahatan yang dilakukan kepadaku, dan dukunglah perkaraku." Lalu dalam Kidung Agung Rabbah 8:16, Ratapan Rabbah 1 ayat 48, tidak ada pertanyaan bahwa kita berurusan dengan siapa dan bukan hanya dengan apa, dengan dimensi pribadi Tuhan dan bukan hanya untuk kekuatan impersonal ya, dengan Tuhan sendiri, namun dengan entitas terpisah yang dapat menjadi penengah antara Tuhan dan manusia. Dan kutipan-kutipan ini sangat mirip dengan beberapa deskripsi Perjanjian Baru tentang Roh Kudus. Perhatikan ya, mereka perhatikan di dalam kitab Yahudi tadi, di kitab mana bang? Di dalam kitab ini Ratapan Rabbah, artinya ini sudah tafsir Rabi ya. Ratapan Rabbah 3:60, Ratapan ini ada Imamat Rabbah 6 ayat 1, Kejadian Rabbah 8:4 ayat 11. Ini sama seperti narasi Roh Kudus yang ada di Perjanjian Baru. Ingat, Yahudi itu tidak percaya Perjanjian Baru, oke? Yahudi tidak percaya Perjanjian Baru, tapi di sini mereka mengakui Roh Kudus yang ada di Perjanjian Lama sebagaimana yang dipahami orang Yahudi itu sama seperti yang ada di Perjanjian Baru. Meskipun hampir semua teks, perhatikan, meskipun hampir semua teks rabbinik yang dikutip ditulis tahun-tahun kemudian. Ya, lalu kita lanjut. Ini yang paling mantap, saudara. Ini yang paling mantap, penutup dari data ini. Dia bilang apa? Perhatikan, saya harap teman-teman semua menyimak dengan baik. Ya, para sarjana Yahudi bukan sarjana Kristen ya. Para sarjana Yahudi awal dan modern, jadi yang awal sama dengan modern ya, jadi nggak bertentangan, telah bergumul dengan fakta bahwa kitab suci mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan. Namun ada 3 tokoh, perhatikan 3. Ada 3 tokoh yang berbeda yang semuanya adalah Tuhan. Perhatikan, ada 3 yang berbeda tapi 3-tiganya Tuhan. Sama seperti kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya satu. Sama seperti ini tadi, bahwa hanya ada satu Tuhan, namun ada 3 tokoh yang berbeda, semuanya tampaknya adalah Tuhan, tapi tetap satu Tuhan. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa doktrin Trinitas, ingat ya, ini Yahudi yang ngomong ya. Ya, mereka menjelaskan dari segi pandang mereka apa itu Trinitas ya. Kita dapat melihat bahwa doktrin Trinitas berasal dari kitab suci Yahudi. Itu bukanlah ide yang dicuri orang-orang kafir atau dibuat oleh orang Kristen. Perhatikan, Trinitas di sini diakui oleh orang Yahudi sebagai sesuatu yang ada di kitab suci Yahudi dan bukan dibuat-buat oleh orang Kristen. Artinya pada data ini orang Yahudi mengakui Trinitasnya orang Kristen adalah sebuah kebenaran. Tetapi di
mengungkapkan dari apa yang diajarkan Yesus tentang dirinya sendiri dan apa yang telah ditetapkan oleh kitab suci Yahudi. Haleluya. Sekali lagi saya ulang, yang ngomong ini siapa? Apakah ini datanya orang Kristen? Nah, kita lihat yang ngomong ini adalah Dr. Michael Brown, sarjana dan teolog Yahudi lainnya berkata. Lalu ini juga dikatakan oleh Dr. Benjamin Sommer. Siapa Dr. Benjamin Sommer? Dia adalah seorang teolog dan cendekiawan Yahudi. Nggak ada Kristen sama sekali di sini. Tur, selamat datang di kebenaran. Paham sampai di sini? Kenapa saya setiap menjelaskan Tritunggal lama sekali? Karena ketika kamu tanya saya Tritunggal, disitulah puncak semangat saya dalam menjelaskan ini. Kenapa? Karena banyak sekali bukti-buktinya. Nggak bisa dibantah. Yang bantah contohnya yang tadi nggak punya data. Contohnya si Rafa, udah tua nggak punya data. Besar badan tapi otak nggak punya data. Saya nggak suka, ya. Mohon maaf, saya nggak suka orang seperti itu. Mau kau bilang saya kasar-kasar terserah, ya. Tapi kau udah tua nggak punya data, nggak tahu malu. Saya masih muda 22 tahun, masa kalah sama anak-anak 22 tahun. Saya nggak ada ini. Rendah sekali nalar kamu, ya. Baik, udah paham ya sampai di sini ya? Dari bahasa aslinya udah kita cek, Ibrani dan Yunani, dari pengakuan Yahudi sendiri sudah. Nah ini kamu nanti cari ini, nih, ya saya kasih tahu caranya gini, ya. Kamu klik aja gini, Trinity in Zeus Sepharia. Kamu klik gini, nanti kamu klik yang ini, Jewish, ya, Recognition of a Trinity, yang paling atas. Nah, di sini kamu nanti akan mendapatkan pendapat-pendapat dari scholar-scholar Yahudi dan dokter-dokter Yahudi itu tadi, ya. Yang pasti ini bukan pendapatnya orang Kristen. Dan di situ saya kaget, bukan main ya. Ini saya pelajari tahun lalu. Betapa kagetnya saya di sini. Oh, ternyata seperti ini toh. Cuman kenapa data ini nggak banyak? Ya, ini nggak banyak yang baca, teman-teman. Jadi jangan dipikir orang Yahudi itu pinter-pinter semua, enggak. Ya, Yahudi sama orang Indonesia sama-sama aja. Ada yang mengatakan, oh, orang Yahudi itu pintar-pintar karena mereka makannya seperti bla bla bla. Enggak, itu juga dibantah sama orang Yahudi sendiri kok. Itu hanya hoax, mitos-mitos belaka yang mengatakan setiap orang Yahudi pasti pintar-pintar. Enggak, ya, sama aja, semua manusia sama aja. Tergantung kamu mau belajar atau enggak. Percuma dia makan ikan banyak-banyak, protein banyak-banyak, atau juga nggak belajar, ya nggak bisa pintar gitu loh ya. Seperti itu. Jangan ngerocos Pak, ngedabrus baik Pak Rafa. Ya tidur aja Pak, tidur. Ya, di pojokan nangis Pak, mikirin datamu tadi yang nggak ada. Nggak usah pansus di komal saya. Kau dicari datamu sampai dapat baru kau naik ke atas. Baik, sampai sini paham? Kalau kurang paham boleh ditanyakan teman-teman dari data yang kita sampaikan tadi. Tapi ingat ya, iman Kristen itu bukan dari pandangan orang Yahudi. Tetapi saya ingin menunjukkan sama teman-teman bahwasanya sebenarnya di Yahudi sendiri pun diakui bahwasanya doktrin Trinitas itu berasal dari kitab Yahudi dan tidak bertentangan dengan konsep Yahudi purba. Dan yang mengakui sendiri adalah orang Yahudi sendiri. Ya, memang orang Yahudi ini abu-abu. Kenapa saya katakan abu-abu? Mereka mengatakan Mesias itu tidak boleh ilahi. Tetapi pernah saat ada seorang rabi yang datang dari Rusia disebut ilahi, tapi udah meninggal rabinya. Jadi sesama Yahudi sendiri pun saling gontok-gontokan. Ya, kami Yahudi Ortodoks, oh saya juga Yahudi Ortodoks, tapi kami menolak seperti ini. Oh kami menerima seperti ini. Jadi beda-beda. Ya, nah sedangkan yang saya pakai tadi apa? Itu rabi, itu Yahudi rabbinik. Yahudi yang sekarang inilah yang paling umum, ya, seperti itu. Waalaikumsalam shalom, shalom alaikum bismi Yesus Masih, selamat Yesus Kristus. Tuhan beserta kita semua, Allah Tritunggal menyertai kita. Baik teman-teman, silakan ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Untuk yang tadi bertanya Tritunggal masih di bawah. Coba ada buku ini nggak, buku batik apa tuh, kelihatan nggak? Oh itu dia. Coba ambil buku batiknya. Itu kalau kau live itu kayaknya harus selalu di sini deh. Oh
minta naik nih, minta naik dia saudara. Kita lihat ya saudara, apakah sudah punya data saudara? Ini Islam apa Kristen? Puji Tuhan saya Kristen kalian nih. Oke, mana datanya? Mas Rafa? Mana data sampean? Jangan sampean bilang saya jambak ya. Ini sampean yang minta naik ya. Saya naikin. Mana datanya? Sorry ketekan kan. Ketekan. Yakin ketekan? Oh masa ketekan? Itu biasanya kalau ketekan itu dari hati yang paling dalam loh. Ayo, udah punya data belum? Sudah menyimak dengan baik belum? Setelah sampean turun di bawah dulu ya. Tak pakai data saya nggak suka. Oke, baik kita lanjut. Masih ada pertanyaan teman-teman? Ya, kalau namanya nggak bisa di-tag berarti ini. Hakikat negara bernama Indonesia adalah Ehad. Yes, betul. Ya, itu mengapa saya katakan Amerika tadi saya pakai analogi dan Inggris ya. Dia pakai United States karena ada state-nya. Sama kayak Indonesia, tinggal ganti kata state jadi provinsi. Ya udah itu sama aja. Provinsi atau kabupaten. Ya bukan cuma satu top kayak gitu ya enggak. Ya. Baik, Assalamualaikum Yesus Masias, Salve Yesus Kristus, Salve Ave Kristus Rex, Salam lakum Kristus di tengah kita, Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Selamat bergabung di komal saya yang kecil-kecilan ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Saya adalah Serafim, saya adalah seorang pendosa yang senang belajar bersama-sama teman-teman Kristen, belajar tentang firman Tuhan, sejarah dan bukti-bukti Alkitab, khususnya Tritunggal Kristen sejati ya. Dan kita juga akan meluruskan tuduhan-tuduhan orang di luar sana yang mengatakan Kristen ini, Kristen itu. Kita akan luruskan otak mereka yang bengkok ya kan, karena sebenarnya yang bengkok itu otak mereka ya, tapi seolah-olah kitab kita yang bengkok gitu, karena mereka tidak bisa hidup tanpa kitab kita ya. Ini kita sudah live selama 2,5 jam. Kita 2,5 jam. 2 jam 20 menit. Kita live 40 menit lagi ya teman-teman. Maksimal 3 jam supaya bisa diupload ke YouTube ya. Supaya teman-teman yang baru bergabung nanti misalnya, aduh udah setengah jalan, sayang sekali, tenang saja, nanti saya akan upload ke YouTube. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, masih ada pertanyaan? Yang Trinitas tadi sudah jelas ya. Trinitas itu bukan 3 Tuhan. Kalau masih bilang ngeyel 3 Tuhan, belajar lagi. Ya, jangan dikatakan tidak masuk akal. Itu bukan tidak masuk akal, tetapi tidak masuk di akalmu. Kenapa masuk di akal kami, tidak masuk di akalmu? Salahkan akalmu, jangan salahkan akal kami. Ya. Oke. Saya mau apa tadi? Ya, teman-teman nanti gini. Akun YouTube-nya apa? Serafim Apologetika. Serafim Apologetika pakai Apologetika. Atau kamu naik ke sini, lihat di bio saya ada link mengarah ke Shopee dan mengarah ke YouTube. Tinggal kamu beli, klik yang ke YouTube. Ya. Buat teman-teman yang mau beli kaos-kaos eksklusif Kristen bisa masuk ke Shopee, bisa dibeli. Ya. Baik. Untuk gini. Dari mana kita tahu Sang Firman, Yesus adalah Sang Firman dan Roh Kudus itu juga adalah roh yang berasal dari Sang Bapa? Itu kita bisa lihat dari pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 42. Ya. Teman-teman yang kalau punya Alkitab di sana boleh dibuka Alkitabnya. Saya akan bukakan dari sini dan saya akan tampilkan Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini sering saya bawa ya. Sebab aku datang dan keluar dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendak aku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Sekali lagi saya tepis ajaran oneness yang mengatakan Yesus adalah Bapa, karena di dalam Yohanes 8 ayat 42 Yesus berkata, Dialah yang mengutus aku. Ada yang mengutus. Yohanes 17 ayat 3, supaya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus diutus.
berarti ada yang mengutus. Ya, berarti Yesus bukan yang mengutus, tetapi dia yang diutus. Dia adalah firman Allah yang diutus. Yohanes 3 ayat 16. Ya, bukan dia mengutus dia. Nggak ada sejarahnya serafim mengutus serafim. Yang ada saya terjun sendiri. Saya terjun ke lapangan. Nggak ada Presiden Soekarno mengutus Presiden Soekarno. Yang ada Presiden Soekarno turun langsung. Ya, nah di dalam Yohanes 8 ayat 42 ya, ketika Kristus berkata sebab aku keluar dan datang dari Allah, berarti sebelum keluar dia ada di mana? Sebelum datang dia ada di mana? Dari mana? Kamu datang dan keluar dari rumah, berarti kamu di mana sebelumnya? Di rumah. Sama ketika Yesus berkata aku datang dan keluar dari Allah, sebelumnya ada di mana? Ada di dalam diri Allah. Ada nggak sesuatu yang bukan Allah yang ada di dalam diri Allah? Nggak mungkin. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 ditegaskan firman itu adalah Allah. Ya, itu untuk mengerti konsepnya. Lalu kalau kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 26, ya kita udah dapat firman nih, ya kan? Yohanes 8 ayat 42 udah dapat nih firman di dalam diri Bapa. Sekarang Yohanes 15 ayat 26. Sekarang kita Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26 supaya kita tahu hubungan antara Roh Kudus dan firman kepada Bapa. Ya, Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Tadi di dalam Yohanes 8 ayat 42, Tadi di dalam Yohanes 8 ayat 42 Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Berarti sebelumnya dia ada di dalam. Sekarang di dalam Yohanes 15 ayat 26 Kristus berkata, Roh Kudus itu yang datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Berarti baik Yesus yang adalah firman dan Roh Kudus yang adalah roh penghibur sama-sama berasal dari dalam diri Bapa. Karena dia pakai kata keluar dari Bapa, maka sebelum keluar dia berada di dalam. Ya, ini yang disebut parakletos, bukan parakletis ya. Ada yang mengatakan, oh ini parakletos bang. Ya, ini parakletis bukan parakletos. Karena parakletos itu nggak jauh parakletis harusnya. Kenapa mereka mengganti parakletos menjadi parakletis ya? Parakletos ini penghibur ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 kalau ada kata penghibur itu dari bahasa Yunani parakletos. Ya, parakletos di sini artinya penolong atau seorang pengantara. Ya, ada yang menggantinya menjadi parakletis supaya nabi mereka bisa dimuatkan di dalam Alkitab. Tapi teks aslinya apakah parakletis? No, parakletos. Ya. Oh ini parakletis kamu. Nanti dia membohongi orang-orang Kristen yang nggak bisa baca Yunani ini. Oh ini nih Yunaninya parakletis nih. Oh ini merujuk kepada nabi saya. Maka kamu harus masuk ke iman saya. Hati-hati. Hati-hati. Sebab Allah berkata, Yesus berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Penyesatan memang harus terjadi, namun celakalah yang mengadakannya. Saya harap kamu tidak terjebak dengan penyesatan, apalagi sampai berbuat kesesatan. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang sudah ini? Thank you Kak Skuli. Gelar Tuhan bisa untuk Yesus dan Allah, maka Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yes, gelarnya Tuhan dan Allah. Ya, Allah itu memang hakikat dia dari sananya ya. Sedangkan Tuhan itu merujuk kepada gelar kepenguasaan dia. Dikonfirmasi di dalam Wahyu 1 ayat 8, akulah yang maha kuasa. Kristus Hopantokrator. Ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung sekali lagi saya promo-promo dikit buat teman-teman yang mau beli baju. baju lah ya, baju bisa DM saya di postingan yang melihat atau nanti bisa ke Shopee saya. Kamu beli di sana ya, baju tentang Kristen lah khususnya. Pokoknya bajunya yang membahana gitu ya. Jangan takut kalau kamu nggak bisa baca tulisan yang ada di bajunya nanti. Nanti waktu saya kirim paketnya saya akan kirim sertakan artinya. Lihat bajunya. Oh itu ambil di atas. Oh baju yang ini ya, coba ambil baju yang udah Koko pakai. Sebentar ya. Itu udah dibungkus, jangan, nggak bisa dibungkus. Nggak kelihatan nanti sama mereka. Ya udah dipakai aja biar bisa lihat kira-kira bentuknya gimana. Oke ya, sekalian saya buka-buka data di sini.
Ya, kamu mau beli silahkan, nggak beli juga nggak apa-apa. Mau ambil 100 pieces juga nggak apa-apa. Ya, baik. Nama toko Shopee-nya apa, Mas? Seraphim Shop. Seraphim Shop. Semua berhubungan dengan nama saya. Kamu tinggal masuk ke ini aja, ke akun utama saya ada. Ini dia. Ini uniknya teman-teman ya. Ini dulu sewaktu saya launching, ini banyak yang marah. Kenapa banyak yang marah? Karena di bawahnya ini ada tulisan bagi mereka kontroversi, padahal mereka nggak tahu ini perkataan dari siapa. Coba sekarang ini sebutkan. Lucu loh. Ini. Nanti kali ini baju kaos ya hitam. Kamu mau request warna apa juga nggak apa-apa, tapi kebanyakan memang ambil hitam. Ya, yang ini loh, yang ini. Nah ini. Nah ini, nanti kamu akan dapat seperti ini di bagian depannya. Sorry ya, saya nggak bisa nunjukin ini karena ada komputer. Nah ini seperti ini. Yang di tengah ini bacanya Yesus. Yang melingkar ini kaligrafi Al-Aba wal Ibnu Waruhal Kudus. Al-Aba wal Ibnu Waruhal Kudus. Al-Aba wal Ibnu Waruhal Kudus. Bapa Putra Roh Kudus. Bapa Putra Roh Kudus. Bapa Putra Roh Kudus. Lalu di bawahnya ada tulisan seperti ini. Qul la ilaha illallah wa la syai'an illallah wa kun masihiyan. Katakanlah tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sesuatu pun selain Allah, dan jadilah kamu seorang Kristen. Ini adalah perkataan dari seorang penyair Kristen asal Libanon namanya Khalil Gibran. Kalau kamu sering dengar Pak Bambang Nursena mengatakan Khalil Gibran, Khalil Gibran, Khalil Gibran, inilah quotes-nya dia. Qul la ilaha illallah wa la syai'an illallah wa kun masihiyan. Katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sesuatu pun selain Allah, dan jadilah kamu seorang Kristen. Banyak yang marah karena di ayat di atasnya nih. Padahal mereka nggak tahu ini perkataan siapa dan nggak ada hubungannya sama mereka. Seperti ini ya. Kalau kamu beli nanti, nah inilah kira-kira aku pakai dulu nah biar dilihat sama mereka. Size-nya apa saja bro, dari ukuran M sampai triple XL ada semua. Kurang lebih seperti ini. Ya ini jadi Seraphim lagi promo ya. Kira-kira seperti ini bentukannya nanti ya, warna hitam. Nah, kalau saya pakai ukuran XL kira-kira seperti ini. Nah, ya. Lalu nanti kamu akan dapat banyak bonus lah. Ya, mau pilih ada souvenir gini, ada gantungan kunci seperti ini. Yang stiker Kristus ini adalah Kristus Sang Pantokrator tadi nih, yang baru kita pelajari hari ini. Ya, ini adalah ikon dari Yesus yang Maha Kuasa, Pantokrator. Ya ini baca ya yang tadi, yang ini saya tunjukkan tadi. Ho Pantokrator, Sang Maha Kuasa. Bisa pilih yang seperti ini, bisa pilih yang kaca. Tuh bonusnya sama stiker kayak gini nanti kamu bisa pilih. Itulah pokoknya ya. Ya baik, kita lanjut ya. Kalau mau boleh DM atau boleh ini ya. Untuk harganya terus terang saja, untuk ukuran M sampai XL itu 120.000. Kalau untuk ukuran XXL sampai XXXL itu 150.000. Tapi biasanya ada subsidi dari toko gitu ya. Kamu itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut belajar kita ya. Yang pasti bahannya ini ya, bahannya katun kok, bahannya katun. Oke ya, saya lagi mau launching produk baru lagi nanti lah, baju yang lain. Nanti saya upload baju yang lain, tapi kalau mau yang tulisan itu tadi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang sudah pesan, terima kasih. Allah Tritunggal menyertai selalu ya. Semoga suka dengan produknya. Dan dapat tote bag juga kok, tote bag tentang Kristus Pantokrator juga. Ada tote bagnya, ada nggak? Coba ambil tote bagnya. Yang aku punya aja mas. Enggak, yang itu tadi, yang baru itu loh. Yang baru. Jadi kamu kalau mau pergi kemana-mana boleh pakai. Sama ya, karena saya sangat menegaskan Kristus adalah Sang Pantokrator, makanya semua produk saya itu Pantokrator. Ya, semua Pantokrator ya, bukan yang ini, yang ini. Ini coba pegangin. Ya, nanti kayak gini nih, kamu dapat begini ya. Itu Kristus, ini bacanya apa? Ini bacanya Kristus Pantokrator sama Kristus yang Maha Kuasa. Ini tote bagnya. Udahlah, begitulah pokoknya ya. Mau beli silakan, nggak beli juga puji Tuhan ya. Baik. Lanjut. Ada yang nanya tentang Yohanes 1 ayat 1. Yang doa Bapa kami bahasa Arab ada juga. Bisa di request. Kalau mau bisa tak buatin. Mau silakan. Tinggal ini aja.
ya tinggal tinggal di DM aja atau langsung lanjut ke toko CO aja, nanti taruh di pesannya tulis request gambar, request tulisan doa Bapa kami bahasa Arab boleh ya. Yohanes 1 ayat 1 ini ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah nih. Ada apa dengan ini ya? Mau apa bisa ya? Atau misalnya kamu request ayat Alkitab bahasa Arab, ayat Alkitab bahasa Yunani, ayat Alkitab bahasa Tiongkok, bahasa apa terserah bisa. Ya. Baik, ada apa dengan ayat ini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada apa? Apa maksud ayat ini? Apakah itu maksudnya? Firman itu adalah Allah. Ini merujuk hakikatnya. Firman ini hakikatnya Allah. Ya, firman ini hakikatnya Allah. Allah itu hakikat. Ya, Allah itu hakikat atau gelar sang ilahi. Kita nyebutnya Allah. Allah ini sebenarnya gelar ya, hakikatnya dia. Atau mungkin nyebut dalam bahasa biologinya nyebutnya genosnya, jenisnya, spesiesnya. Mohon maaf kalau kurang layak ya, tapi kira-kira kalau dalam bahasa biologi gitu. Spesiesnya apa? Spesiesnya Allah. Kamu kan spesiesnya manusia, ciptaan. Nah, kalau dia spesiesnya Allah. Gitu. Jadi firman ini satu hakikat dengan dia. Ya, firman itu satu hakikat dengan sang Bapa. Makanya Bapa juga disebut Allah. Karena Bapa adalah Allah dan firman itu ada di dalam diri Allah bersama dengan Roh Kudus ada di dalam diri Bapa. Bapanya adalah Allah, maka firman dan Roh Kudus juga adalah Allah. Itu maksudnya di sini. Paham ya? Itu maksudnya di sini. Itu mengapa tadi firman di dalam Kolose 2 ayat 9, perhatikan, ada yang bilang ngarang katanya. Ngarang ya. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 9 kita lihat apakah saya ngarang atau dia yang gak tahu apa-apa. Sebab dalam dialah, di dalam Kristus ini, kalau kita kembali ke belakang ini berbicara tentang Kristus, ya kita lanjut ke depan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, the fullness of deity. Ini yang saya tunjukkan tadi dalam bahasa asli disebut theotes. Ya, theotetos, keteosan, kealahan. Ini mengapa kita percaya Kristus itu duinatur. Dia seutuhnya ilahi dan seutuhnya manusia. Truly divine, truly human. Benar-benar divine, benar-benar ilahi, benar-benar manusia. Bukan 100% Allah, 100% manusia ya. Hilangkan kata 100%. Alkitab nggak pakai kata 100%. Ya, Alkitab nggak pakai persentase. Alkitab mengatakan full, penuh. Deity, Godhead, deity, the state of being God or Godhead, kealahan, Godhead, kealahan, deity, keilahian. Ya, fullness of deity. Ya, kita kembali kepenuhan di sini dikatakan pakai kata pleroma, kepenuhan, penuh, genap, sempurna. Ya, dia adalah Allah yang sempurna. Itu mengapa di dalam pengakuan iman syahadat Konstantinopel kita percaya Yesus adalah Allah yang keluar dari Allah ya, Allah sejati dari Allah sejati. Ada teman-teman gereja Katolik di sini? Di dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks kita kan punya syahadat yang lebih panjang ya. Kita di dalam syahadat itu kita berkata Yesus itu adalah terang dari terang dan Allah sejati dari Allah sejati. Karena dia kesempurnaan itu. Pernah dengar pendeta mengatakan Kristus adalah kesempurnaan? Jangan katakan manusia itu sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Kristus, ini dasarnya. Benar kan? Pernah dengar ya? Pendeta atau Roma atau siapa yang ngomong jangan pernah sebut manusia sempurna karena kesempurnaan hanya milik Kristus, ini dasarnya. Nah, ya itu dasarnya. Manusia nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya ilahi. Nah, sesuai dengan ini tadi, kesempurnaan atau pleroma deity, pleroma theotetos, Yesus adalah theos yang sempurna. Ya, yang kita lihat dalam rupa manusia, jasmaniah atau somatikos dalam bahasa Yunaninya. Ya, jasmaniah, yang dilihat orang secara jasmaniah, tetapi di dalam dirinya yang dilihat orang secara jasmaniah, sesungguhnya dia adalah ilahi yang sempurna.
Ya, seperti itu. Kalau sempurna Tuhan nggak Kalau sempurna Tuhan nggak Emang Tuhan itu artinya apa, Bre? Emang Tuhan itu artinya apa, Bre? Nah, ini mulai lagi nih saya nih. Tuhan itu artinya apa, Bre? Kamu kalau udah senggol-senggol Tuhan, saya tanya, Tuhan itu apa artinya? Tadi saya udah tanya temanmu lari, sekarang kau lagi tanya. Kita lihat dia. Tuhan itu artinya apa, Bre? Saya jambak kamu naik ke atas, silakan. Saya punya waktu sekitar 20 menit lagi. Oh, kamu tadi saya sudah tenang, kau tanya lagi Tuhan. Oh, semangat dah. Ayo, silakan. Naik. Tuhan itu artinya apa, Bre? Sama seperti tadi, saya buka lagi. Aditya Warman. Sampai kalian jujur saya tanya. Aditya Warman adalah seorang raja dari dinasti Mauli pada masa kerajaan Melayu nih, sejarah nih ya. Nah, Aditya Warman itu di dalam ini yang khusus wong Jawa nih yang tahu nih. Di dalam Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Kromo, dia disebut sebagai Tuhan Janaka. Dan gelarnya juga disebut Mantrolot Warmadewa. Ya, dia adalah Tuhan, dia juga disebut dewa. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu, Tuhan itu artinya apa?